Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan latihan soal dengan materi lebih mengkhusus, yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Penjelasan ini bertujuan agar kalian memahami bagaimana cara menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam sebuah teks eksplanasi. Ibu akan memberikan contoh cuplikan sebuah teks eksplanasi dan menjelaskan cara menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks tersebut. Mari kita simak teksnya. Teks ini sumbernya dari Kompas. Ibu akan bacakan supaya lebih jelas. Badai cempaka yang menyebabkan bencana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sudah menghilang. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Yogyakarta memberikan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat terkait munculnya badai dahlia yang akan memengaruhi cuaca di Yogyakarta dalam beberapa hari ke depan. Dengan adanya badai dahlia dan adanya tekanan rendah di selatan Jawa Timur menyebabkan pola angin belokan dan konvergensi yang menyebabkan potensi tumbuhnya awan-awan hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang disertai angin dan petir masih berpotensi muncul di Yogyakarta dalam 2-3 hari mendatang. Perlu diwaspadai munculnya potensi genangan, banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat. Nah, sekian teksnya. Mampukah kamu menemukan gagasan umum dalam teks ini dan fakta pentingnya? Mari kita bahas. Yang pertama, gagasan umum itu adalah yang menjadi ide pokok dari sebuah teks. Gagasan umum dari teks tersebut adalah dampak badai dahlia. Nah, ini terletak di awal teks. Jadi pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa dia secara umum menjelaskan tentang bagaimana dampak badai dahlia beberapa hari ke depan. Apabila gagasan umumnya terletak di awal paragraf, maka tipe paragrafnya adalah deduktif. Tapi jika terletak di akhir paragraf, tipenya adalah induktif. Yang kedua, mengapa teks tersebut disebut sebagai teks eksplanasi? Teks itu disebut sebagai teks eksplanasi karena dia memaparkan proses terjadinya suatu fenomena alam secara jelas, dan itu merupakan fakta. Jadi seperti kalian tahu, eksplanasi itu memaparkan, dan yang dipaparkan adalah hal-hal yang berupa fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, apa saja fakta penting yang diperoleh dalam teks tersebut? Ini beberapa contoh. Misalnya, yang pertama, badai dahlia mempengaruhi cuaca Yogyakarta beberapa hari ke depan. Itu sudah disebutkan di sana, itu merupakan fakta. Yang kedua, badai dahlia menyebabkan pola angin belokan dan konvergensi yang menyebabkan potensi tumbuhnya awan-awan hujan. Jadi, untuk menemukan fakta penting itu jangan sampai terkecoh dengan opini. Fakta penting itu berupa sesuatu yang memang benar-benar terjadi, bukan merupakan anggapan. Nah, sekian penjelasan cara menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Sekarang mari kita coba dengan melakukan latihan soal, yaitu nanti ada beberapa cuplikan teks, ya, teksnya cukup pendek. Silakan kalian baca dan temukan gagasan umum dan alasan mengapa disebut teks eksplanasi serta fakta penting yang terdapat di dalamnya. Selamat belajar.